Haleluya. Sorry teman-teman tadi sebentar sempat terputus dan kini kita akan melanjutkan kembali kesaksian dari Pak Hosea bagaimana perjalanan imannya. Oke, Pak Hosea dilanjutkan lagi, Pak. Baik, ya tadi sampai kita kumpul dengan istri dan anak-anak ya. Iya. Waktu kita berpisah selama 3 bulan dan Tuhan bersama lagi dengan keluarga dalam posisi kami hidup di kolong jembatan selama 3 bulan. Waktu itu kita tidur di kolong jembatan dengan penuh hati sukacita di situ. Karena saya dan istri, anak-anak yang dilihat hanya Yesus saja, hanya sosok Yesus saja, tidak ada yang lain waktu itu. Kita hanya memuji, kita berterima kasih kepada Yesus. Waktu posisi kami tidur di kolong jembatan dengan dengan kardus kita, dengan 3 anak di sana, tapi di situ rasa bahagia, rasa sukacita, damai sejahtera tidak bisa ditukar dengan apapun gitu waktu itu. Nah, di situ kita membagi kesaksian ke teman-teman kita dari Muslim. Kita datang tudor rumah ke rumah, kita menyaksikan tentang bagaimana Isa mengasihi saya ceritakan ke mereka, sehingga mereka juga ya percaya, mereka juga sampai menangis melihat tentang kesaksian dari kami, istri dan anak. Itu mereka, wah hebat kamu katanya, di ini dikasih oleh Nabi Isa, kata mereka yang dari Muslim. Tapi di situ semakin kita terus bersaksi, banyak mereka yang percaya di zaman Tuhan. Waktu tahun 2007 itu waktu kami tudor rumah ke rumah, dan di situ kami tidak minta rumah atau kontrakan, karena di situ saya yang di hati saya dengan istri hanya sosok Yesus saja gitu dalam hati saya. Saya sudah cukup gitu. Saya sudah mendapatkan Yesus sudah cukup gitu. Saya tidak mau yang lain gitu. Dan saya saksikan terus. Saya tidak memikirkan tentang kondisi situasi saat itu dengan istri. Tetapi yang ada saya hanya Yesus saja dengan istri. Padahal posisi itu memang tidurnya di kolong jembatan, kalau seandainya hujan waktu itu ya saya ke bawah banjir gitu. Tetapi saya nggak memikirkan yang lain, hanya yang dipikirkan saya dalam hati saya dengan istri hanya menyembah Yesus, berterima kasih kepada Yesus, hanya itu aja. Sampai saya nangis, udah kayak kangen gitu. Padahal tiap hari kita bicara tentang Yesus, tapi kayaknya dengan istri kangen gitu terus, itu Yesus terus itu waktu itu. Nah, di situ saya bagikan tentang kesaksian beberapa ratus keluarga. Kita tudor rumah saksikan bahwa Isa Al-Masih dia pernah lahir, dia pernah mati, dan dia pernah bangkit. Itu yang dikatakan dalam Al-Quran, bahkan di Injil sudah jelas. Katakan saya di surat 3 Maryam itu dan juga 33 itu sudah jelas, sejak aku lahir, sejak aku mati dan bangkit. Berarti dia nyata. Isa itu hidup, Yesus itu hidup sampai sekarang gitu. Itu yang saya rasakan dengan istri. Dan di situ saya sampai nangis, bukan nangis karena posisi atau kondisi saya, tapi saya menangis karena Yesus mengasihi saya dengan istri dan anak-anak, sehingga saya dengan istri dan anak-anak dikasihi oleh Dia gitu. Diselamatkan oleh Dia. Nah, di situ setelah itu saya datang ke orang tua saya di Jampang gitu. Jampang Surade, Sukabumi Selatan. Saya saksikan apa yang diterima oleh keluarga saya. Saya dipecat dari keluarga. Kamu tidak dapat warisan dari ini, Pak Saudara. Saya tidak ngepek, tidak peduli gitu waktu itu. Yang
Yang ada hanya Yesus saja. Saya tidak mau yang lain. Silakan. Bapak saya sampai langsung contreng di kartu keluarga. Di situ, ya saya senang gitu, senang sekali. Karena memang ya mungkin dari dulunya saya trauma atau gimana sakit hati dengan orang tua, tetapi diganti dengan Bapak gitu, Bapak yang sungguh luar biasa, Bapak dari atas segalanya gitu, Bapak dari segalanya, saya senang sekali gitu. Yesus itu sosok Bapak gitu, ganti gitu, sangat baik gitu waktu itu. Dan keluarga bilang, kamu udah bukan keluarga kita lagi coret Bapak, jangan juga. Saya nggak peduli, saya tidak ngefek sama sekali. Yang ada dalam hati saya dengan istri hanya Yesus saja waktu itu. Makanya saya saksikan di situ, saksikan terus tentang Yesus. Puji Tuhan, sampai saat ini sudah 1.460 keluarga di Jawa Barat, di Sukabumi. Kita yang saksikan kepada mereka. Makanya di setiap seminggu 4 kali penuh di rumah saya itu didatangi oleh orang-orang Muslim, orang-orang pedar, gitu. Datang ke rumah saya, saksikan di jamaah Tuhan, nangis, mau doakan gitu. Sampai sekarang saya juga nggak mengerti, padahal saya nggak bisa ngomong, saya tamatan SD gitu, saya nggak sekolah, tapi pas waktu Tuhan bicara sama saya waktu itu, ya sampai saat ini mereka di jamaah Tuhan. Bahkan tadi sore dia datang dari media, yang pertama dari Surabaya, yang satu dari Sukabumi, itu media Mabes Balindo. Dia datang, dia tiba-tiba cari saya gitu. Itu pas waktu itu ya ngomong tentang Yesus, ada juga itu orang Islam ngomong tentang Yesus. Iya, menurut Bapak siapa Yesus itu? Ya, Yesus itu katanya Tuhan, bukan katanya Tuhan yang jelas. Katanya, iya, Yesus itu juga. Nah, di situ makanya kuasa Tuhan, kasih Tuhan sangat luar biasa. Saya tidak mengerti ya, tapi yang saya rasakan hanya satu, sukacita dan sejahtera sampai saat ini. Itu yang Tuhan berikan kepada itu, kedamaian, sukacita. Saya tidak peduli. Saya sekarang sampai anak saya 4. Saya tidak, anak semua itu Tuhan yang istilahnya pikirkan, Tuhan yang pelihara. Saya enggak ini. Karena waktu itu saya sempat berdoa dengan anak. Saya serahkan kepada Yesus. Termasuk saya pribadi dengan istri. Saya sujud kepada Yesus. Saya bukan menyerahkan tentang pergumulan, bukan. Saya tidak menyerahkan pergumulan saya kepada Tuhan, bukan. Saya tidak menyerahkan itu, tetapi saya menyerahkan hidup saya kepada Kristus itu. Saya sudah cukup, hidup saya, istri saya, anak-anak saya serahkan kepada Dia. Jadi saya tidak banyak dari teman-teman saya yang dari Kristen dia. Ya ketemu gitu dari Kristen dari kecil, cuman mereka menyerahkannya itu pergumulan, masalah, padahal bukan itu yang utama, itu hidup yang perlu diserahkan kepada Yesus. Karena ada satu ayat mengatakan di situ, kamu sudah dibayar lunas gitu. Artinya bukan, kalau di Galatia bilang, namun aku hidup, bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup. Ketika kita benar-benar hidup, kita menyerahkan kepada Yesus itu, mati bagi Yesus. Makanya hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Itu yang saya rasakan sampai saat ini. Makanya saya tidak takut banyak kiai-kiai dari sini Sukabumi, bahkan MUI. Saya ceritakan tentang Yesus. Ini Yesus saya yang alami gitu. Saya tidak peduli mereka mau bilang apa. Saya yang sampaikan Yesus. Makanya di daerah sini, daerah Sukabumi gitu, mulai dari tahun 20 sampai sekarang ini banyak petobat baru dari Muslim, dari Pedar, sampai ratusan orang yang tahu, yang saya jumpai. Bahkan saya menyaksikan, ketemu dengan ya beberapa teman-teman gitu setiap hari. Ya seperti itu, mereka pas ketemu dengan ini ngomong Yesus, ketemu ngomong Yesus. Saya juga aneh gitu. Bahkan ada dari
DKM masjid, ya, dia lumpuh selama 6 bulan. Ketemu waktu itu Tuhan bawa saya ke tempatnya. Sakit apa? Saya lumpuh, Pak, katanya 6 bulan. Bapak mau sembuh? Ya mau, katanya. Kalau Bapak mau sembuh, percaya Yesus, terima Yesus. Bagaimana caranya? Mau Bapak doakan? Kita doakan itu. Seperti di kitab Wahyu, aku berdiri di depan pintu, barang siapa yang mengetuk pintu, aku akan masuk. Dan di situ saya doakan mereka. Itu seminggu sembuh, berjalan. Dia terima Yesus. Sampai sekarang, dia aktif di persekutuan kami. Kalau kami persekutuannya itu rumah ke rumah. Yang dibilangnya itu gereja rumah. Jadi kita ada 36 kecamatan, ada 36 kelompok di 36 kecamatan. Satu kelompok itu paling minim 7 atau 9 orang. Itu. Dan di situ mulai berakar lagi di kampung-kampung, pedesaan-pedesaan itu. Saya juga kaget itu. Saya heran, ajaib memang Tuhan Yesus itu. Dasar bagi saya, bagi istri, bagi anak-anak saya. Sampai anak-anak saya, kalau orang lain susah untuk mencari pekerjaan, tapi anak saya tanpa melamar, tanpa ini, tiba-tiba telepon, anak kamu udah lulus semuanya, sudah Pak, lulusan apa? SMK, mau kerja? Saya tanya ke anak, mau kerja nggak? Ya mau. Jadi tanpa bikin surat lamaran, langsung kasih terima. Itu luar biasa ajaib. Jadi yang pertama di Tangerang saya, yang kedua di Bandung. Cuman kalau di Bandung dia melayani anak-anak jalanan di daerah Semidi. Dia melayani nomor 2 itu. Tapi yang nomor pertama itu dia kerja. Itu. Yang kedua melayani, yang nomor 3 masih sekolah SMK kelas 2. Iya, SMA kelas 2 di Semandang. Dia sebagai ketua di sekolah, saya juga nggak ngerti gitu cara Tuhan luar biasa dalam hidup saya. Dan saya percaya ada satu ayat yang mengatakan di dalam Yohanes ya. Dalam Yohanes katakan di Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Nah di sini yang sangat luar biasa dari Tuhan. Jadi bukan saya yang memilih dia, tetapi Tuhan. Kalau Tuhan memilih dia, artinya tanggung jawab semua oleh Tuhan. Asal saya menyerahkan hidup saja kepada dia gitu. Jadi dia yang bertanggung jawab itu. Saya suka sampaikan kepada orang-orang Muslim yang aktif gitu, belajar sama-sama di tempat kami ya, sampai sekarang. Dan banyak ayat yang Tuhan kasih seperti di 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan 10, tetap kamulah bangsa yang dipilih. Kan waduh, itu bergebu-gebu gitu. Di sekian banyak orang-orang Sunda yang dari Muslim. Oh, haleluya. Hanya keluarga saya dipilih oleh Tuhan. Gitu. Sampai mereka iri ke saya. Kok saya nggak dipakai kata ini, ada teman saya Ustadz dari Alaya yang pesantren Timur Tengah. Ya. Kok saya nggak dipilih? Bapak mau nggak dipilih? Ya tergantung respon Bapak. Kalau Bapak mau dipilih, ya silakan. Katanya berdoa dalam nama Yesus. Akhirnya dia ikut. Jadi seperti itu. Jadi simpel. Kita bukan menginjil, tapi memberi kesaksian kepada mereka apa yang saya alami sampai saat ini. Makanya sudah ratusan bahkan ribuan orang Muslim di Sunda ini. Kita keliling mulai dari Garut, Tasik, kita Cianjur, ya Ciranjang, kita keliling. Kita sampai Batu, kita keliling. Hanya menyaksikan Yesus apa yang saya alami seperti itu, Pak. Walau saya tidak peduli orang tua, ya istilahnya nggak ngaku anak ya. Saya sudah punya bapak, bapak yang baru, bapak yang benar-benar belas kasihannya itu luar biasa, dia perhatikan, dia lemah lembut gitu. Tapi ketika dia mau meninggal, bapak saya kan 120 tahun hidup umurnya. Dia susah untuk meninggal. Pas mau sekarat, dia mau meninggal, manggil saya. Saya 7 saudara. Saya yang ke-6. Kakak-kakak dan adik yang lain sudah ada. Mana ini yang satu lagi, kata bapak saya. Dan dia baru sadar di situ. Padahal saya tidak dianggap anak ya oleh dia.
Dan di situ saya ditelepon, saya nggak datang karena waktu itu jam 4 sore, nggak mungkin saya harus datang ke jam 4 perjalanan 3,5 jam ke Jampang Surabaya dari Sukabumi. Akhirnya oke, saya subuh ke sana, jam 5 saya berangkat. Pas waktu berangkat, bapak saya itu sudah dimandiin, Pak. Di sana udah meninggal. Tinggal dipakai kain kapan itu, pakai kapuk segala macam gitu. Udah dimandiin, udah nggak diyakin tuh orang-orang. Tapi saya lihat secara awal bapak saya belum meninggal. Akhirnya di situ saya panggil dalam nama Yesus, roh bapak saya kembalikan lagi. Akhirnya di situ hidup lagi bapak itu. Mulai dari kaki ini, dari kaki langsung gerak, hidup. Mereka kabur semua takut. Gitu. Kok udah meninggal ini? Udah berapa jam hidup lagi gitu. Nah di situ saya bisa ngobrol dengan bapak ketika bapak ya istilahnya hidup lah, bisa ngobrol ceritakan dengan Pak, ini bukan agama, Pak. Agama manapun, mau Islam, mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha, itu semua agama mengajarkan kebaikan, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, bahkan jangan yang dan sebagainya. Tetapi di dalam agama itu tidak ada menjamin seseorang masuk surga. Yang menjamin masuk surga ialah itu Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Coba Bapak baca di 3 Al-Imran ayat 45 katanya. Di situ. Dia baca di situ. Pas ketika dia baca bahwa Isa Al-Masih itu orang terkemuka di dunia dan akhirat. Coba bayangkan siapa yang terkemuka di dunia dan akhirat. Iya betul. Nah, memang benar Isa itu masih hidup sekarang di surga. Kenapa Bapak nggak terima Isa? Kenapa Bapak nggak percaya Isa? Katanya. Saya jadi nginjilin Bapak ngobrol waktu itu. Karena Bapak udah hidup lagi gitu. Kesempatan ini gitu. Saya bercerita tentang Isa waktu itu. Akhirnya Bapak minta didoain. Doain saya waktu itu. Doa. Bapak mau doain. Siap. Siap. Saya mau doain. Pas waktu doa dia mengingatkan kasih. Muntah. Bapak saya muntah. Ternyata dia punya ilmu keijayaan. Ketika dia sakit, langsung injak bumi, sumber. Dan kita lepaskan oleh Isa, oleh Yesus, lepaskan semua ini. Akhirnya 3 hari dia meninggal. Tapi sebelum dia meninggal, Adudin ini surat-surat anak saya titipkan ke Adudin. Saya nggak titipkan ke kakak. Jadi semua orang yang kita titipkan surat-surat yang tadinya dia dikasih ini, mereka kan bengong sekali saudara-saudara saya. Kok kenapa? Pikiran dia kan orang hampir jadi percaya semua surat-surat kan. Jadi disimpan semua surat-surat anak, surat-surat apapun dititipkan ke saya. Jadi bapak saya percaya. Itu. Yang pertama itu keajaiban Tuhan. Bapak saya setelah didoakan 3 hari meninggal, Tuhan mereka kuburin di situ. Saya nggak ikut penguburan karena sudah didoain, saya balikkan ke bumi. Ya. Nah, kedua ibu saya. Kalau ibu saya sempat dibaptis gitu. Ibu saya baptis, langsung pas waktu meninggalnya juga minta saya itu 3 hari 3 malam koma, nggak bisa ngomong. Pas waktu datang saya, kok dia berdiri gitu, ngomong, terus peluk saya gitu. Nah setelah itu saya doa lagi, serahkan ibu saya kepada Yesus waktu itu, pulang baru nyampe tengah-tengah ya dalam perjalanan, telepon. Waktu itu ibu dipanggil Tuhan, puji Tuhan, kita nggak ikut nguburin biar kakak-kakak saya sama adik saya. Jadi meninggal gitu. Pas setelah didoain, ya belum nyampe ke rumah, tengah jalan dia udah telepon meninggal. Puji Tuhan, jadi udah diterima oleh Tuhan Yesus, Bapak udah diterima oleh Tuhan Yesus, bahkan ibu juga udah diterima oleh Tuhan Yesus. Gitu kan. Dan di situ saya bersaksi, akhirnya saudara percaya, kakak pertama percaya, terus kakak kedua percaya, terus
adik percaya, sampai sekarang mereka melayani Tuhan. Jadi 7 saudara, yang 1 udah meninggal, tinggal 6. Jadi yang 4 udah percaya, tinggal 2 orang lagi yang belum percaya, itu anak perempuan. Jadi puji Tuhan, semua Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Itu luar biasa Tuhan Yesus. Sangat luar biasa bagi saya itu, Pak. Mungkin itu, Pak, kesaksian yang saya bagikan ya malam ini kepada saudara-saudara yang dari Muslim. Jangan takut. Jangan takut. Yesus itu hidup. Jangan takut. Saya sudah alami saksinya ya. Saya hidup gitu. Yesus hidup gitu. Oh, jangan takut orang Muslim. Jangan dikejar kamu kafir. Wah, itu setan bahasanya. Jangan takut. Ini bukan bicara tentang agama, tapi ini bicara tentang keselamatan. Bicara tentang Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati gitu. Jadi jangan takut. Makanya saya sering banget, saya sudah istilahnya tidak memikirkan yang lain. Saya memikirkan hanya Yesus saja daripada saya dan Yesus. Selama tahun 2007 sampai tahun 2022 ini saya tidak bekerja. Saya hanya ngomong Yesus saja setiap hari. Istri tidak bekerja, cuma anak yang bekerja, yang satu lagi melayani di Bandung, anak-anak jalanan. Jadi semua pemeliharaan Tuhan itu sempurna bagi saya. Memang itu yang saya percaya, Yesus itu hidup. Yesus itu nyata, Yesus itu ada, dia real hidup itu bagi saya. Luar biasa. Jadi itu Pak yang saya bagikan malam ini ya. Mungkin banyak perjalanan sampai saat ini. Cuman yang sekarang jujur saja ya, saya menikmati Yesus saja. Saya menikmati Yesus. Ya. Saya menikmati Yesus. Dan kemarin di telepon tinggal satu lagi kakak saya, istri yang percaya Pak. Karena waktu itu suaminya udah didoain, tapi kakak saya yang istrinya tahu karena ternyata dia disusuk gitu, takut itu keluar, tapi saya nggak apa-apa, itu pilihan dia mungkin, tapi suaminya udah didoain, jadi tinggal satu itu kakak perempuan yang belum bertobat gitu, dia haji gitu, jadi kakak yang satu ini Ustadz, tapi dia sudah bertobat, dia sudah dibaptis, menyerahkan hidupnya kepada Kristus, dia suka ceramah di masjid. Kebetulan dia Ustadz, kedua dia RT gitu. Jadi dia cerita tentang terus Yesus itu. Puji Tuhan, semua pekerjaan Tuhan Yesus dasar luar biasa. Amin. Ya. Jadi teman-teman luar biasa. Ya. Luar biasa. Itu aja kepada saudara-saudara yang dari Muslim, siapapun mereka, agamanya siapapun mereka punya. Yang jelas hanya Yesus Tuhan, hanya Yesus yang hidup, yang real sampai saat ini. Yang lain itu bohongan, yang lain itu palsu. Hanya Yesus saja, Tuhan yang asli. Jadi kalau tidak percaya Yesus, tidak mengikut Yesus, ya itu pilihannya. Di 19 Maria ayat 71. Di situ satu pembestian mereka masuk neraka yang sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi maaf saja. Kalau kalian atau saudara kita tidak percaya pada Yesus, tidak ikut Yesus, ya itu bagian yang neraka. Jadi itu yang saya alami karena sangat luar biasa Yesus bagi saya. Haleluya. Terima kasih yang Shalom. Ya, terima kasih Pak Adrudin atau Pak Hosea yang sekarang bernama Pak Hosea. Jadi teman-teman, kita itu harus mengalami Tuhan karena kita mengenal hakikat Tuhan. Hakikat Tuhan itu salah satunya Dia Maha Kuasa. Kalau dibilang Dia Maha Kuasa, sementara kita tidak mengalami kuasa Tuhan, maka sulit sekali untuk kita berbicara kebenaran. Jadi kuasa Tuhan itu harus dialami, baru kita bisa menceritakan tentang Tuhan.
Karena kalau kita cuma membacakan buku, mempercayai tulisan di dalam buku, sulit, ya. Karena apa? Karena semua manusia bisa menulis buku. Tapi kalau dia itu benar adalah firman, maka firman itu harus menjadi bukti. Dan dari situlah kita bisa percaya bahwa ini firman, ini kebenaran. Artinya kalau dibilang Tuhan itu Maha Kuasa, dia harus tunjukkan kuasanya kepada kita. Baru perkataan kita itu menjadi kebenaran, menjadi firman. Ya, kuasa, kita bilang dia Maha Kuasa, ya harus nyata kuasanya. Tidak boleh hanya kata buku, tidak boleh hanya kata orang lain. Nah ini banyak yang menjadi terjebak dan akhirnya kita menjadi tersesat kalau kita hanya kata orang, kata buku, nggak bisa. Kita harus alami karena iman itu sifatnya personal, pribadi, perorangan. Iman itu tidak bisa grup, iman itu tidak bisa keluarga, iman itu perorangan, ya. Sifatnya sangat pribadi. Dan kita kalau pribadi harus mengalami kuasa Tuhan. Yang kedua, kita harus mengalami kasih-Nya karena hakikat Tuhan itu pengasih dan penyayang, ya. Kalau kita melihat Tuhan baik dari Alkitab itu nyata sekali, tidak bisa dibantah ini. Ajarannya itu kasih. Kalau kamu ditampar pipi kanan, berikan pipi kirimu. Tidak ada manusia yang bisa mengajarkan seperti itu. Karena ini pengejaran dari atas. Datangnya dari surga, dari Tuhan itu sendiri. Kalau kamu ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Kalau cuma sekelas nabi atau sekelas rasul, kalau kamu ditampar pipi kanan, kalau perlu pukul juga kepalanya. Itu manusia. Tapi kalau Tuhan, tidak bisa dibantah, ya, dari firman-Nya dan tertulis di dalam Alkitab. Berdoalah buat musuh-musuhmu, mintalah berkat buat mereka. Dialah Raja Damai. Kalau Tuhan hadir, semua jadi damai. Semua jadi indah. Semua jadi sesuatu yang begitu menyejukkan. Begitu membahagiakan. Karena apa? Karena dia damai. Dia Raja Damai. Kalau kamu berdoalah buat musuh-musuhmu, mintalah berkat buat mereka. Tidak pernah akan bisa menemukan kebahagiaan kecuali pengajaran seperti ini yang kita temukan. Yang kita terima di dalam hidup kita. Tuhan juga berkata, jikalau orang mengambil bajumu, serahkan juga jubahmu. Ya, luar biasa. Diambil baju, serahkan dengan jubah. Itulah Tuhan yang baik. Karena Tuhan itu selalu ingin membahagiakan manusia. Berbeda ya teman-teman, di dalam hidup manusia, di dalam hidup ini hanya ada dua kekuatan, kekuatan Tuhan atau kekuatan setan. Nah, setan itu hakikatnya kita sama-sama tahu dia jahat, ya. Setan itu mengajarkan pertikaian, pertengkaran, perselisihan, iri hati, amarah, fitnah, dengki, hawa nafsu, ya. Makanya manusia itu kan dipenuhi dengan nafsu, cabul, pikiran kotor, terus pertikaian, suka bertikai. Senang sekali berselisih dengan orang lain. Itu tabiat daging. Itu tabiat-tabiat yang berasal dari setan. Dan produk yang paling jitu, yang paling tertinggi setan hadirkan di dalam hidup manusia adalah kebencian. Ya, karena kebencian itu akan menghasilkan kematian. Kebencian kalau dipelihara, maka dia akan menghasilkan pembunuhan. Semakin besar kebencian di dalam seseorang, maka ujung-ujungnya dia akan membunuh orang lain. Karena setan itu haus darah. Jadi dari situ kita bisa mengenal. Oleh sebab itu, marilah saya berdoa sebagai hamba Tuhan. Saya mengasihi siapapun Anda dengan tangisan, dengan tetesan air mata. Karena ini bukan bicara tentang kekristenan. Ini bicara tentang kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu harus tersampaikan kepada semua orang. Dan saya sebagai hamba Tuhan, saya rindu. Bukan supaya kekristenan bertambah banyak, tidak. Karena kalau cuma kekristenan bertambah banyak,